Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah mengikuti tapi tidak mengenal. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali atau suatu hari saya bertugas untuk memberikan materi dalam kursus persiapan perkawinan. Dan dalam materi yang saya sampaikan, salah satu topiknya adalah tentang kewajiban setiap pasangan Kristiani, setiap pasangan Katolik untuk terbuka terhadap kelahiran anak. Jadi di situ saya memberi kursus kepada para calon pengantin, ya, para calon pasutri yang akan menerima pemberkatan nikah secara Katolik. Dan di situ saya mengajarkan, ya, sesuai dengan ajaran iman Katolik, bahwa setiap pasutri Katolik, pasangan suami istri Katolik, harus terbuka pada kelahiran anak sesuai dengan firman Allah di dalam kitab suci. Dan gereja Katolik itu sangat tidak bisa menerima, ya, pandangan yang mungkin hari-hari ini sedang ngetren, ya, yaitu child free, ya. Nah, hari-hari ini banyak sekali pasangan-pasangan yang memutuskan, ya, untuk menikah, tapi mereka sejak sebelum menikah mereka sudah punya kesepakatan, mereka sudah punya niat bahwa nanti setelah menikah mereka tidak mau punya anak sama sekali, ya. Dan biasanya alasannya itu sangat egois, ya, alasannya sangat egosentris, ya. Jadi karena punya anak itu ribet, merepotkan, bikin hidup tidak nyaman, menyusahkan hidup, ya. Orang harus korban uang, korban waktu, korban tenaga untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Jadi punya anak itu ngerepotin. Jadi udahlah, kita menikah tapi nggak usah punya anak. Ini pandangan yang katanya sedang ngetren saat ini, ya. Tetapi jelas tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Dan rupanya gaya hidup child free ini juga rupanya untuk orang-orang muda Katolik zaman sekarang itu juga cukup menarik, ya. Maka setelah memberikan materi dalam kursus persiapan perkawinan itu, ada sepasang calon pengantin yang datang kepada saya, ya. Jadi mereka merasa gelisah, ya, dengan apa yang saya sampaikan dalam kursus persiapan perkawinan. Mereka bertanya kepada saya, masa sih Romo kita nggak boleh melakukan child free, ya. Sebenarnya itu yang sudah kita sepakati sebelum menikah, ya. Jadi bahwa kami setelah pemberkatan nikah kami nggak mau punya anak karena punya anak itu ngerepotin. Tapi tadi Romo mengatakan bahwa sebagai orang Katolik dalam perkawinan harus terbuka untuk menerima kehadiran anak, tidak boleh tertutup untuk menerima kehadiran anak, dan gaya hidup child free itu sangat ditentang oleh gereja Katolik. Masa begitu sih Romo? Kok gereja kok ngurusin urusan pribadinya orang? Kan itu kan hak asasi manusia, itu kan urusan pribadi kami, ya. Lalu saya pun bertanya, mengapa kamu kok memutuskan untuk child free, untuk tidak mau menerima kehadiran anak? Dan alasan mereka persis seperti, ya, alasan yang pasangan-pasangan yang lain, ya. Karena kalau punya anak berarti ya harus korban uang, korban waktu, korban tenaga, gitu. Lalu mereka pun memberikan alasan. Kan Romo tahu sendiri sekarang, Romo, biaya pendidikan anak-anak itu mahal. Lalu biaya kesehatan juga makin lama makin mahal. Itu uang semua loh, Romo. Itu nggak main-main, Romo. Iya, Romo kan nggak menikah, ya. Romo nggak merasakan seperti kami. Punya anak itu sungguh-sungguh nguras dompet, Romo, nguras rekening. Jadi ya kenapa sih nggak boleh child free? Kan itu kan hak asasi kami sebagai manusia. Lalu saya berkata,
kepada mereka, kalau kalian punya pikiran seperti itu, bahwa dengan punya anak kalian akan miskin, ya. Kalau dengan punya anak ekonomi kalian akan murat-marit, itu berarti kalian ini belum sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, ya. Kalau berpikir seperti itu, maka kalian bersikap mengesampingkan kehadiran Allah di dalam kehidupan. Lalu untuk apa kalian mengimani Kristus? Untuk apa kalian beriman kepada Tuhan? Kalau kalian berpikir bahwa nanti dalam kehidupan setelah pernikahan kalian itu akan menghadapi segala permasalahan hidup ini sendirian, kalian berdua, ya. Dan kalian tidak melihat kehadiran Allah di dalam hidup, ya. Itu kan yang kamu pikirkan, ya, bahwa dengan biaya pendidikan yang mahal, dengan biaya kesehatan yang mahal, ekonomi kalian akan murat-marit, ya, kalau memiliki anak. Itu kan yang kalian pikirkan, ya. Nah, lalu seolah-olah Allah itu tidak punya peran, ya. Seolah-olah Allah itu tidak hadir dalam kehidupan kalian. Apa memang begitu, ya? Jadi sudahlah, kalian harus mengikuti ajaran gereja. Setelah pemberkatan nikah, kalian harus terbuka pada kelahiran anak, ya. Syukurilah berapapun anak yang diberikan oleh Tuhan, syukurilah itu. Mau 1, 2, 3, 4, terimalah itu. Besarkan anak-anak itu dan beri mereka pendidikan yang baik. Dan percayalah, ya, percayalah bahwa kalian tidak hidup sendirian. Percayalah bahwa Allah selalu mendampingi hidup kalian. Allah selalu hadir di dalam hidup kalian. Dan Allah juga pasti akan campur tangan untuk menjamin kehidupan kalian berdua. Setelah saya beri penjelasan panjang lebar seperti ini, akhirnya Pak Sutri itu pun, ya, pasangan muda itu pun akhirnya menjadi lega, ya. Dan mereka pun bisa menerima apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 46 sampai 52 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan setelah melakukan mujizat penggandaan roti, Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk duluan, ya, untuk mendahului dia pergi ke seberang Danau Genesaret, ya, untuk pergi ke daerah seberang danau, dan Tuhan Yesus berjanji akan menyusul mereka, ya. Memang tidak dikatakan bagaimana caranya Tuhan Yesus menyusul mereka, ya. Sementara Tuhan Yesus tidak punya perahu, ya, dan perahu itu digunakan oleh para murid. Dan apa yang terjadi? Ternyata di tengah danau mereka mengalami angin sakal, ya, atau angin ribut, dan mereka bersusah payah, sangat bersusah payah untuk mendayung perahu itu. Dan rupanya hal ini dilihat oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun akhirnya memutuskan untuk menyusul mereka dengan berjalan di atas air, dengan maksud untuk memberi mereka pertolongan, ya, untuk menolong mereka menghadapi angin sakal ini. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sampai mendekati perahu mereka? Mereka ketakutan, ya, melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, dan mereka berpikir bahwa orang yang datang kepada mereka itu adalah hantu, ya, padahal sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus yang ingin menolong mereka. Jadi kita bisa melihat, ya, bagaimana Tuhan Yesus yang mau datang menolong oleh para murid dikiranya malah akan mendatangkan celaka, ya, atau malapetaka. Dan ini terjadi karena para murid meskipun mereka mengikuti Kristus, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Kristus, ya. Tuhan Yesus yang datang mendekati mereka, yang mau memberi pertolongan, mereka malah mengira Yesus datang untuk memberi beban, untuk memberi celaka, untuk memberi musibah dan malapetaka. Nah, inilah sikap dari orang yang mengikuti tapi tidak mengenal, ya. Seperti, ya, calon pasangan suami istri tadi, ya. Mereka mengimani Kristus, mereka mengikuti Kristus, tapi belum mengenal Kristus, ya. Mereka berpikir bahwa nanti setelah pemberkatan nikah mereka akan
akan menjalani kehidupan ini mereka berdua sendiri. Mereka tidak sampai pada pemikiran bahwa nanti setelah pemberkatan nikah, Allah, Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan mendampingi mereka, pasti akan hadir dalam kehidupan mereka, dan Ia pasti akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Nah, karena calon pasutri tadi rupanya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka hidup mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Nanti kalau punya anak, ekonomi kami murat-marit, tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan hidup mereka dipenuhi dengan kegalauan dan kecemasan. Nah, itulah risiko orang yang mengikuti tapi tidak mengenal. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, mari kita jangan hanya mengimani atau mengikuti Tuhan Yesus Kristus tanpa mengenal Dia. Jadi mengenal Yesus Kristus itu sungguh sangat penting. Santo Hieronymus pernah berkata bahwa orang yang tidak membaca kitab suci adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi kalau kita tidak membaca kitab suci, berarti kita tidak mengenal Kristus. Maka membaca dan merenungkan kitab suci adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pengikut Kristus, bagi orang Katolik. Maka mari berdasarkan inspirasi Injil pada hari ini, mari agar hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ketentraman, dan kebahagiaan, maka marilah kita akrabi, mari kita mengakrabi kitab suci kita yang sungguh luar biasa. Mari kita baca, kita renungkan kitab suci kita yang memuat wahyu yang luar biasa itu, dan mari melalui kitab suci kita berusaha semakin mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita dan selalu siap campur tangan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan mengimani dan sekaligus mengenal Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan. Tuhan memberkati.